Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik adik-adik, hari ini kakak akan memberikan materi Pramuka Siaga. Wow, keren ya. Dan hari ini materinya adalah apa coba? Iya, rukun Islam ada 5. Wow, luar biasa nih ya. Baiklah, ini untuk para siaga yang beragama Islam ya. Dan yang pertama adalah syahadat ya. Rukun Islam ada 5 ya nggak? Yang pertama syahadat. Ya, apa sih syahadat itu? Syahadat itu adalah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah ya, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi buat kalian yang saat ini beragama Islam atau yang Muslim, kalian wajib bersyahadat ya, atau apa ya, bersaksi ya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalian harus percaya dalam hati, dan kemudian ya apa ya, diucapkan dengan lisan ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kemudian dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya ya. Baik, tadi rukun Islam ada 5. Yang pertama adalah syahadat ya. Yang kedua, baik, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Wow, luar biasa ya. By the way, kalian udah pada sholat apa belum nih? Ya? Harusnya sudah ya? Oke ya. Baik, karena mungkin tadi jam pramuka kalian kan jam 11 ya. Jadi kalian harus sudah sholat subuh tadi pagi ya. Oke, alhamdulillah ya. Kalau bangun jam berapa nak? Kalau bangun seharusnya sebelum subuh udah bangun ya. Sudah persiapan wudhu. Kalau misalnya laki-laki bisa sholat berjamaah di masjid ya bersama ayah ya. Atau yang perempuan berada atau sholat berjamaah di rumah sama bunda ya. Baik, apa sih sholat itu? Sholat itu adalah ibadah sembahyang 5 waktu sehari, atau sholat 5 kali sehari ya. Itu untuk sholat wajibnya ya. Dan secara bahasa, sholat berasal dari bahasa Arab ya, yang memiliki arti ibadah. Dan sedangkan menurut istilah, sholat itu maknanya adalah serangkaian kegiatan ibadah khusus ya, atau tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Luar biasa ya. Jadi usahakan kalian ya, adik-adikku semuanya nih, para siaga, berlatihlah sholat dari sekarang ya. Yang mungkin saat ini ada yang sholatnya masih bolong-bolong ya, usahakan 5 waktu atau 5 kali sehari. Mungkin kalian ada yang memang belum balik ya, karena memang masih siaga gitu. Jadi usahakan kalian harus sholat 5 waktu dari sejak kecil ya. Karena kalau misalkan kalian sholat 5 waktu ya, karena belum balik ya, itu pahalanya buat ayah bunda, luar biasa ya. Jadi kalau sekalian sayang sama ayah bunda, sholatlah ya, sholat 5 waktu atau 5 kali sehari ya, yang wajib. Kalau perlu ditambah sholat-sholat sunnah yang lainnya. Baik, kalau tadi sudah sholat ya, kemudian berikutnya adalah rukun Islam ya. Rukun Islam yang ketiga apa nih? Puasa. Wow, puasa, jadi kangen Ramadan nih ya. Ya, puasa di bulan Ramadan itu adalah wajib hukumnya bagi umat muslim ya. Jadi termasuk rukun Islam ya, rukun Islam. Yang ketiga nih ya, puasa. Jadi yang namanya rukun itu wajib dilakukan ya. Kalau tidak dilakukan itu namanya tidak sah, atau Islamnya tidak sah. Astagfirullahaladzim ya. Jadi semua ini ya harus dilakukan oleh kalian, karena agar nanti Islam kalian itu sah ya. Gitu. Kalau misalnya kalian sholat kemudian misalkan tidak membaca Al-Fatihah, atau mungkin rukun-rukunnya tidak dijalankan, nanti puasanya tidak sah. Oke ya. Baik, puasa itu artinya menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar matahari sehingga terbenam matahari ya, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Dan syom atau puasa secara bahasa artinya adalah menahan ya, atau mencegah. Jadi buat kalian adik-adik nih yang kelas 1, kelas 2 ya, kelas 3 atau adik-adik siaga, usahakan untuk berlatih puasa ya. Kalau misalkan kalian kakak, aku nggak kuat puasa, gimana kak? Ya udah, kalian mungkin puasanya sampai jam 8 pagi, jangan makan dan minum dari subuh ya sampai jam 8 pagi baru buka puasa. Nah, besoknya sampai jam 9 pagi, besoknya sampai jam 10 sampai jam 12 ya.
Nah, nanti kalau udah terlatih, kamu bisa puasa sampai maghrib ya, subhanallah. Karena memang perlu latihan semua itu ya, agar nanti kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah adik-adik, berikutnya untuk rukun Islam ya, yang keempat adalah zakat. Wow. Jadi zakat itu kalian mungkin sering ya mendengar kata zakat ya, biasanya di akhir bulan Ramadan ya, atau mungkin di tengah-tengah bulan Ramadan ya. Biasanya ada himbauan untuk di masjid-masjid atau di musala-musala ada pengumuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga RT 6 atau warga atau para jamaah Masjid Al-Mukmin Kelapa Gading. Silakan untuk membayar zakat di sekretariat Masjid Al-Mukmin atau di panitia zakat Masjid Al-Mukmin, seperti itu ya. Jadi pengumuman dari masjid seperti itu biasanya di tengah-tengah bulan Ramadan tuh. Walaupun sebenarnya di awal bulan Ramadan, dan itu kalian sudah bisa membayar zakat. Nah, pokoknya apalagi nih itu zakat fitrah ya. Kalau misalkan zakat mal itu bisa dibayar kapan saja. Jadi usahakan jangan sampai kalian tuh lupa dengan membayar zakat, karena nanti kalau misalkan nih kalian lupa membayar zakat itu dosa besar ya. Ya. Baik, zakat itu apa sih? Ya, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, baik fakir miskin, kemudian hamil, kemudian apa ya? Pokoknya ada 8 ya, maksudnya 8 kategori yang diperbolehkan untuk menerima zakat fitrah ya, dan sebagainya. Dan nanti mungkin kalian bisa tanya kepada Pak Ustadz ya, biar lebih lengkap ya. Dan zakat itu dari segi bahasa berarti bersih, kemudian suci, subur, berkat, berkembang, dan menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, misalnya zakat emas itu berapa persen ya, kemudian hitungannya bagaimana ya. Pokoknya nanti ada satuannya namanya nisab ya. Kalau udah mencapai nisab berarti kalian sudah diperbolehkan untuk membayar zakat. Misalnya kalian punya emas seberat berapa kilo gitu kan, nanti zakatnya berapa per tahun, nanti bisa bertanya kepada Pak Ustadz ya. Oke ya, oke dong. Dan kemudian yang kelima, untuk rukun Islam yang kelima adalah haji. Subhanallah ya. Semoga kita para muslim yang saat ini sedang menjalankan agamanya atau sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa naik haji, bisa menjalankan ibadah yang kelima ini. Karena haji itu sebenarnya kalau misalnya nih kita berada di Mekah ya, haji itu murah, tinggal jalan aja kita tinggal di jalan itu aja. Tapi karena kita berada di Indonesia itu menjadi rada mahal karena harus naik pesawat. Kalau dulu ya, kata kakek-kakeknya atau nenek-neneknya Chandra itu kalau naik haji itu bisa naik kapal. Dulu kan belum ada pesawat ya, ya mungkin ada tapi masih sedikit ya. Jadi dulu itu naiknya naik kapal ya, kapal laut itu. Katanya sih, kata bahasa Chandra atau kakeknya Chandra ya, atau neneknya Chandra, itu kalau misalkan naik haji itu bisa sampai 3 bulan. Jadi naik kapal itu selama 3 bulan. Subhanallah ya, luar biasa ya. Jadi nggak ketemu keluarganya. Kalau hari ini atau sekarang naik haji itu kalau nggak salah berapa hari ya? 9 hari kalau salah ya. 9 hari ya. Ada umroh juga sekitar 9 harian ya. Jadi usahakan dari kalian memang seorang muslim itu wajib naik haji. Memang bagi yang mampu, tapi usahakan kalian tuh harus mampu ya. Harus, maksudnya bekerja keras untuk mendapatkan uang yang halal ya. Dan nanti agar bisa menjalankan ibadah haji ini. Ya, keterangannya adalah jadi haji itu adalah wajib dilakukan oleh setiap orang muslim dewasa, dan jika sudah mampu secara fisik dan juga finansial untuk mengadakan perjalanan ke tanah suci Arab Saudi minimal 1 kali seumur hidup. Subhanallah ya. Dan memang sih ada juga mungkin tetangga-tetangga kalian yang sudah naik haji beberapa kali itu, begitu ya. Ya itu bagus juga, tapi minimal itu minimal banget ya. Kalian bisa naik haji 1 kali seumur hidup kalian, begitu ya. Itu wajibnya ya. Begitu. Jadi keutamaannya apa sih Kak kalau kita udah bisa naik haji? Sama sih keutamaannya banyak banget ya. Nanti kalian bisa bertanya kepada Pak Ustadz ya, atau Ustazah untuk menerangkan tentang fadilah atau mungkin keutamaan kita kalau kita itu sudah naik haji, ya kan? Apalagi kalau kita hajinya itu haji mabrur, haji yang diterima. Subhanallah ya, itu luar biasa, baik manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat nanti.
Oke ya? Oke dong. Baiklah, tadi sudah kakak terangkan ya beberapa atau lima rukun yang ada di, ya, 5 rukun Islam, ya nggak? Oke ya. Mana nih? Oh ya, 5 rukun Islam. Yang pertama tadi ada untuk materi pramuka siaga kita. Yang pertama tadi untuk rukun Islam itu ada 5. Oke ya. Yang pertama itu tadi ada syahadat, ya nggak? Yang kedua ada sholat. Kemudian yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Luar biasa ya. Baiklah, jangan lupa buat Anda semuanya, para penonton atau para subscriber atau mungkin para YouTuber juga ya, buat Anda semua yang sudah nonton atau mungkin adik-adikku atau anak-anakku tercinta nih, silakan untuk like ya, kemudian subscribe, komen, dan share ya. Ya nggak? Iya dong, karena ini kebaikan. Kalau kebaikan, kalau di share itu insya Allah dapat pahala. Ya nggak? Subhanallah ya. Baiklah, kemudian juga saat ini kita berada di SDT Al Mukmin TV. Jadi buat kalian, jangan sampai untuk melaksanakan ibadah yang 5 waktu tadi. Ibadah yang 5 yang tadi ya. Dan termasuk yang salat 5 waktu. Oke? Jangan lupa untuk selalu berbuat baik di lingkungan Anda semua, minimal kalian tersenyum untuk orang-orang Anda, orang-orang yang Anda cintai, atau mungkin orang-orang di sekitar Anda. Oke ya. Baik, sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di SDT Al Mukmin TV bersama Chandra Kirana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.